Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa-siswi SMK Ketintang. Mudah-mudahan sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Karena situasi COVID-19 ini, SMK Ketintang masih melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara daring. Untuk melanjutkan pembelajaran yang kedua ini, karena kemarin sudah kita terangkan bagaimana menggunakan aplikasi Mayop dengan setting identitas perusahaan. Mungkin untuk pertemuan hari ini, yang kedua kali ini akan saya sampaikan bagaimana melakukan setting account dengan dasar perusahaan yang ada. Kami ambilkan contoh dari soal-soal uji kompetensi tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini akan sebagai dasar pembelajaran kita untuk waktu berikutnya nanti, dan mohon nanti file-file ini untuk tetap disimpan karena ini akan berkelanjutan dari beberapa pertemuan mendatang. Saya mulai. Jadi pada saat kita mengakhiri yang pertama kemarin adalah kita berada di menu utama Mayop. Menu utama Mayop kita masih menggunakan versi 18 karena versi 18 ini yang masih support dengan beberapa laptop, walaupun tidak laptop baru tapi masih support, bisa untuk latihan mengerjakan soal-soal Mayop. Kemarin kita setelah sesi pertama melakukan setting perusahaan dan kita sudah menuju pada menu utama. Pertama kali nanti sebelum kita kerjakan, kita harus mempunyai data dulu. Jadi data-data perusahaan yang akan kita kerjakan. Kami ambil contoh dari data-data perusahaan ini yang pernah diujikan UKK kakak kelas Anda. Ini dengan data-data uji kompetensi tahun 2019, tahun 2020. Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, kondisi perusahaan. Jadi identitas perusahaan harus kita ketahui lebih dulu. Di sini kita menggunakan data namanya UD Sukses. Jadi UD Sukses sebagai data nama perusahaan. Alamat, telepon seperti biasanya nanti diinputkan seperti pada sesi pertama yang pembelajaran setting perusahaan mungkin sudah kita lalui. Yang perlu lagi diketahui adalah kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini di UD Sukses ada beberapa hal, terutama yang menyangkut dengan keterkaitan proses pengerjaan akuntansi. Kalau secara umum ini mungkin sudah kita lakukan di sesi 1. Yang kedua ini yang mungkin perlu kita kenali, nanti terkait dengan pembelian, kita selalu melakukan perhitungan PPN. Ya, nanti ada yang namanya PPN masukan, ini yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau di pembelian ada PPN masukan dengan tarif 10%, di balik pembelian nanti juga ada penjualan. Penjualan nanti juga akan sama, akan diperlakukan adanya PPN keluaran. Jadi ada yang terkait dengan kebijakan perusahaan, maka kita harus pahami dulu sebelum nanti melakukan setting-setting account yang untuk pelaporan keuangan agar menjadi benar. Selain data-data perusahaan, ini yang awal kita ketahui, mungkin juga kebijakan pembayaran hutang maupun pembayaran piutang. Nanti kebijakan perusahaan berbeda-beda sesuai dengan data yang ada. Melihat dari data-data uji kompetensi tahun kemarin yang akan kita coba kerjakan, ini perlu kami sampaikan adanya data neraca saldo awal.
Jadi neraca saldo itu dibuat per 30 November 2018. Neraca saldo 30 November 2018 ini merupakan saldo awal di bulan Desember tahun 2018. Jadi saldo akhir 30 November itu sama dengan saldo awal Desember 2018. Sudah kita ketahui semua bahwa data saldo ini mulai dari cash in bank, petty cash, account receivable dan seterusnya, dan memiliki saldo sesuai dengan datanya. Ada yang debit, ada yang kredit. Dari data akun ini, jadi akun yang sudah disiapkan ini, kode sudah disesuaikan dengan data-data pada Mayop. Jadi di-linked dengan Mayop, nanti sesuai dengan nomor-nomor yang ada. Jadi ada kode 1 itu biasa digunakan aset, 2 untuk hutang atau liability, yang ketiga digunakan modal atau capital atau equity, yang 4 digunakan akun pendapatan atau income, yang kelima digunakan terkait dengan HPP atau cost of goods sold. Kode 6 digunakan untuk kelompok expense. Kode 8 pendapatan lain-lain atau interest revenue. Dan yang kode 9 digunakan beban lain-lain. Jadi konsep dalam neraca saldo nanti ini sudah terkelompok sesuai dengan kode dan tipe akunnya. Kalau sudah kita mengetahui data saldo, maka nanti kalau kita dari menu utama ini, kita untuk membuat akun dulu, setting akun. Yang pertama kali adalah kita pilih akun list ini. Akun list. Jadi data akun. Data akun seperti tadi di neraca saldo, nanti akan ada yang namanya kelompok aset, liability, equity, income, cost of goods sales, expense dan other income serta other expense. Ini data awal yang di Mayop, semuanya masih kosong, artinya yang mengisikan nanti kita sendiri sebagai pengguna komputer akuntansi menyesuaikan data yang ada. Jadi pada awal ini semua akun list itu masih kosong, hanya ada nama-nama kelompok utama, aset, liability, equity, income, cost, expense dan other income maupun other expense. Di aplikasi Mayop, nanti kalau kita mulai, nanti kalau kita pilih new itu artinya baru. Jadi kita membuat akun baru menyesuaikan dengan data perusahaan. Kalau kita klik new, nanti otomatis pertama kali dia akan menampilkan klasifikasi akunnya. Jadi di situ ada ini, dalam contoh ada klasifikasi akun aset. Nanti dari klasifikasi akun ini akan ada muncul berapa tipe yang kita isikan. Jadi kalau ada bank, akun receivable, order, current asset dan seterusnya sampai yang klasifikasi orders income maupun orders expense. Sambil contoh nanti sebelum aplikasi ke sana, kalau kita buat katakanlah akun yang namanya bank, akun tipenya bank, akun numbernya menyesuaikan dengan data adalah 1100. Akun name cash in bank. Jadi kita menyesuaikan data soal, nanti akan kita download sebagai acuan pengerjaan masalah nama-nama akun ini. Setelah terisi akun number dan akun name, kita tanpa memasukkan jumlah atau saldo dulu. Kita hanya buat nama dan nomor akun. Jangan lupa
Akun tipenya ini selalu berubah sesuai dengan data akun yang ada. Nanti bisa dilihat pada tatanan akun-akun yang ada. Nah, kalau sambil contoh, tadi di sini ada kelompok aset. Misalkan tadi saya ambil cash in bank, tipe akunnya adalah bank. Petty cash sama tipenya bank. Untuk akun receivable atau piutang dagang, ini ya tipenya akun receivable. Sedangkan merchandise inventory, store supplies, prepaid insurance dan seterusnya ini kita masukkan dengan tipe other current asset. Jadi kalau tampil seperti dalam satu kelompok, semuanya kodenya berkumpul kode satu-satu. Ini adalah kelompok aset sesuai dengan data soal yang ada. Demikian juga untuk berikutnya, kelompok account liability kode 2. Ini ada satu hal yang mungkin perlu diketahui, adanya account payable. Account payable itu khusus hutang dagang. Selain hutang dagang, nanti kita kelompokkan dengan other current liability. Ada satu di sini akun Mandiri Bank Loans, kita masukkan long term liability. Jadi kepentingan tipe ini nanti terkait dengan laporan keuangan. Perlu hati-hati karena nanti laporan keuangan kalau kita ngambil salah tipe akan menjadi salah juga dalam kelompok laporan keuangan. Berikutnya untuk equity kode 3. Di sini ada pemilik perusahaan yaitu Rangga Capital dan ada Rangga Drawing. Rangga Capital adalah modalnya Rangga. Rangga Drawing itu pengambilan pribadi pemilik Rangga atau biasa kita kenal dengan privé. Kelompok 3 hanya ada berapa akun saja. Yang berikutnya untuk kelompok income, pendapatan. Ini hanya satu aja. Sales sama sales retur salesnya atau retur penjualannya. Sedangkan kelompok 5 ini hanya muncul cost of goods sold atau HBP. Ini berpasangan kode 5 lainnya dengan freight paid. Ini biasanya yang terkait dengan laporan keuangan di rugi laba. Berikutnya ada kelompok biaya atau beban expense. Jadi biaya apa saja dalam operasional di perusahaan. Setelah beban ada pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Jadi account other income dan account other expense. Jadi semua data yang sudah selesai di entry, jadi akun-akunnya semua sudah selesai di entry, tampilannya nanti akan sesuai dengan yang ada pada mayop. Jadi seperti ini akan berkelompok, all account-nya semua akan tampil mulai aset, liability, equity, income, cost of goods sold, expense, other income dan other expense. Kalau ingin mengetahui kelompok masing-masing cukup diklik, misalkan kita mengetahui aset ya diklik asetnya aja. Ini kelompok aset yang ada. Sedangkan kepingin mengetahui akun liability, klik akun liability. Dan seterusnya sampai pada yang diinginkan. Misalkan beban apa atau pendapatan lain apa yang ada di sana bisa dilihat, cukup diklik. Secara global semuanya bisa dilihat di all account. Jadi untuk membuat account caranya mudah. Setelah selesai yang perlu diisikan adalah nomornya, nama account dan tipe accountnya jangan sampai salah. Karena kesalahan model tipe dan klasifikasi nanti laporan akan menjadi salah. Untuk berikutnya, setelah kita membuat semua akun yang ada, langkah berikutnya kita adalah
memasukkan saldo awal akun. Saldo awal akun. Dari data yang ada, saldo awal akun itu terbagi dua. Yang pertama adalah saldo akun real atau yang ada di neraca, yang terdiri dari aset, liability, dan equity atau harta, utang, modal. Biasa kodenya 1, 2, dan 3. Cara masukkan di aplikasi Mayop, jadi untuk akun real ini nanti bisa melalui menu setup, balance, account opening balance. Jadi untuk masukkannya lewat setup, nah ini ada menu setup, di sana ada pilihan balance. Pada pilihan balance paling atas kita pilih account opening balance. Ya, open account balance. Jadi account opening balance akan tampil seperti ini. Yang tampil adalah hanya kelompok aset, liability, dan equity. Nanti tinggal memasukkan sesuai dengan account, saldonya berapa, sesuai dengan data yang ada di neraca saldo. Perlu diingat, di sini untuk account opening balance yang muncul hanya harta, utang, modal, aset, liability, equity. Nanti kalau sudah dimasukkan, jadi kalau dimasukkan lewat account opening balance, nanti akan kelihatan data seperti ini. Jadi ada cash in bank 42.770.000, petty cash sekian, dan seterusnya. Ini yang perlu diketahui, ini ada akun-akun lawan, di sini harus dimasukkan dengan tanda negatif ya, perlu dimasukkan dengan tanda negatif. Akun lawan itu apa? Misalkan aktiva tetap. Aktiva tetap mesti berpasangan dengan akumulasi penyusutan. Contoh ini equipment at cost. Equipment at cost-nya 63.300.000. Equipment accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan peralatan 16.500.000. Ini harus dimasukkan dengan tanda minus. Kalau di enter nanti akan muncul tanda kurung. Ini namanya akun-akun lawan. Selain aktiva tetap, yang sering kita ketahui adalah piutang, account receivable. Account receivable atau piutang dagang ini berpasangan dengan cadangan kerugian piutang atau loan for full debt. Ini saya beri tanda minus, nanti berbentuk tanda kurung. Jadi khusus untuk akun-akun yang punya akun lawan itu harus tanda negatif. Satu adalah piutang berpasangan dengan cadangan kerugian piutang, aktiva tetap berpasangan dengan akumulasi penyusutannya. Sedangkan ini ada modal, ada drawing atau prepay. Prepay adalah akun lawan, maka harus dengan tanda kurung atau tanda negatif. Jadi prinsipnya semua masuk dengan tanda positif kecuali akun lawan. Tadi sudah saya terangkan, saya ulang lagi, ini yang sering menjadi kesalahan. Akun lawan itu yang umum adalah piutang berpasangan cadangan, jadi cadangannya negatif, aktiva tetap positif, akumulasi penyusutan negatif. Kalau ada bentuknya perusahaan perorangan, ini ada modal, ada prepay, maka prepay-nya akan dimasukkan dengan negatif atau ada tanda kurung. Setelah account opening balance, ini nanti bawah ini ada amount left to be allocated, artinya ini merupakan saldo nih. Jadi amount left to be allocated ini 37.870.000 ini merupakan saldo laba rugi bulan berjalan. Berarti kemarin ini saldo sampai akhir November. Nanti untuk membuktikan kebenaran saldo dari akun real ini, kita harus berpasangan juga dengan akun nominal.
Akun nominal itu adalah akun-akun yang ada di rugi laba. Jadi sekali lagi, akun nominal itu adalah akun-akun yang ada di rugi laba. Akun yang ada di rugi laba contohnya sales, cost of goods sold, freight expense, other expense, other revenue, itu adalah akun-akun yang masuk rugi laba atau sering kita kenal dengan akun nominal. Setelah kita cek nanti pada saat berakhir ada selisih return earning ini. Tadi jumlahnya 37.870. Selisih ini sama dengan selisih yang ada di neraca masuk ke akun return earning. Jadi kita cek 37.870 di neraca sama saat open balance. Jadi open balance akunnya tadi juga 37.870. Kalau selihnya sama berarti pemasukan datanya pasti benar. Kalau sudah out of balance-nya 0, artinya sudah betul, nanti bisa direkod. Artinya pemasukan datanya sudah benar. Jadi konsep memasukkan akun satu sesuaikan dengan kelompok akun. Saya ingatkan lagi tadi akun dibagi dua kelompok, jadi akun real dan akun nominal. Akun real yang terkait dengan neraca untuk memasukkan lewat setup balance akun opening balance. Sedangkan untuk akun rugi laba kita masukkan lewat akun record journal entry. Jadi melalui akun record journal entry. Tanggalnya ini yang menyesuaikan, tadi saya sampaikan tanggal 30 November itu sama dengan tanggal 1 Desember neraca saldo awal bulan Desember. Memo atau keterangan diisi saldo awal akun nominal. Saldo akun nominal. Untuk membuktikan kebenaran tadi saya sampaikan pada selisih debit dan kredit di posisi record journal entry jumlahnya 37.870 berdasarkan data yang ada ini, maka sama dengan yang ada di amount left to be allocated di posisi account opening balance. Ini bagian dari setting account pembelajaran kita untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut untuk berikutnya dengan data yang sudah benar. Kami harapkan semua siswa-siswi ini untuk menyimpan file yang ada ini. Karena setelah ini nanti ada untuk kelanjutan, untuk pada sesi yang ketiga, kita tetap menggunakan acuan data yang ada ini. Kami mohon untuk disimpan dengan baik, artinya kelanjutannya nanti kita tinggal open filenya, dilanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan keterangan sedikit ini bisa menjadikan pembelajaran kita bisa lebih mudah, dan mohon nanti untuk semua materi bisa di-download di EduLearning. Kalau ada masalah nanti bisa kita koordinasikan, ada pertanyaan nanti bisa koordinasikan baik lewat EduLearning atau lewat WA group dan lain sebagainya. Prinsipnya kalau ada kesulitan kita harus selalu berkoordinasi. Sekian untuk pembelajaran yang kedua ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kelanjutan pembelajaran berikutnya. Saya kira kita tetap harus menjaga kesehatan karena kondisi COVID-19 belum 100% kembali seperti sedia kala, kita tetap dengan belajar daring ini. Dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.